Hello guys, welcome back again to my channel. So, udah cukup lama ya saya tidak melakukan update market karena saya sedang berlibur teman-teman. Dan berliburnya itu di China, jadi banyak sekali restriction di sini. Wifi di sini susah, kemudian di sini juga mau buka TikTok ini itu juga banyak yang dilarang gitu ya. Jadi mohon dimaklumin kalau misalnya beberapa waktu terakhir saya tidak sempat melakukan update. Tapi hari ini kita bakalan update in general saja bagaimana kondisi market sembari melihat pemandangan Deban ya teman-teman. Sebutnya apa sih, Deban atau Debun? Pokoknya ini salah satu gedung bersejarah di Shanghai yang kalau misalnya turis-turis datang pasti harus ke sini gitu ya. Jadi teman-teman mungkin boleh kasih komentar ini sebenarnya apa sejarah di balik Deban ini. Jadi bukan itu sebenarnya yang mau kita bahas tentunya ya. Kita mau bahas market hari ini. Bagaimana update-nya untuk beberapa waktu terakhir. Nah sebenarnya teman-teman, ini saya sambil ngelihat HP yang satunya juga untuk mantengin chart supaya nggak salah infonya ke teman-teman semua. Jadi hari ini Bitcoin itu ada di angka 83.400-an teman-teman. 2 minggu terakhir sebenarnya kita bisa katakan kita stuck di kurang lebih range 85 sampai 81. Jadi sejak terakhir kali saya membuat video sebenarnya tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan di market ya. Kita masih stuck di dalam sebuah range. Nah tetapi kalau misalnya teman-teman melihat kondisi market secara overall ya, saya bicara secara global, sebenarnya bisa dikatakan Bitcoin menjadi salah satu yang bertahan cukup baik ya. Pasar saham Amerika Serikat, kalau kalian lihat ya beberapa hari terakhir itu anjloknya parah banget. S&P 500 itu drop beberapa persen dalam kurun waktu beberapa hari terakhir. Meskipun kalau misalnya kita katakan beberapa persen harusnya itu bukan penurunan yang signifikan banget, tapi kalau hitungannya pasar saham Amerika Serikat, penurunan beberapa persen saja itu sudah merupakan penurunan yang cukup signifikan. Belum lagi kalau kita hitung penurunannya dari kurang lebih beberapa bulan terakhir. Seingat saya S&P 500 itu sudah turun mungkin hampir 20% dari all time high-nya kemarin. Which is adalah sesuatu yang tentunya sangat signifikan. Karena perlu kalian ingat ya teman-teman, market cap dari S&P 500 itu jauh lebih besar dibandingkan Bitcoin. Dan beberapa bulan terakhir kita tahu bahwa korelasi antara pergerakan S&P 500 dan juga Bitcoin itu sangat tinggi korelasinya. Ketika S&P drop, biasanya Bitcoin juga melakukan hal yang sama. S&P recovery, Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Nah, tetapi sesuatu yang menarik terjadi beberapa hari terakhir, teman-teman. Terutama mungkin hari Rabu, Kamis, dan Jumat kemarin ya. S&P 500 itu drop luar biasa tajam, tetapi kita melihat Bitcoin bisa bertahan dengan cukup baik, teman-teman. Bahkan kita masih stuck di range yang sama selama 2 minggu terakhir. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa menjadi sebuah sign positif untuk Bitcoin, ataukah Bitcoin itu cuma lagging aja, artinya hanya tinggal menunggu waktu untuk break ke lower low yang baru. Nah itu mungkin bisa kita ketahui jawabannya dalam kurun waktu 1-2 minggu ke depan. Tapi yang pasti teman-teman, selama kita melihat S&P 500 tidak menemukan local bottom, maka akan sangat sulit bagi saya untuk membayangkan Bitcoin bisa ke all time high yang baru. Kalaupun ada rally, itu mungkin hanya sekedar yang namanya relief rally. Nah tetapi kabar positifnya adalah teman-teman, saya merasa S&P 500 itu harusnya sudah sangat dekat dengan yang namanya local bottom berikutnya. Oke. Nah saya nggak bisa tunjukin secara spesifik di chart karena ya tentunya setup kita seadanya ya hari ini teman-teman. Cuma mungkin bisa saya infokan saja, coba saya cek ya, ini di HP satunya. Kurang lebih area 5.000 sampai 4.800 itu harusnya akan menjadi area local bottom untuk S&P. Which is nggak jauh lagi dari harga kita sekarang. S&P sekarang ada di 5074. Jadi hanya 74 poin lagi sampai kurang lebih 100-an poin lagi lah. Kita sudah harusnya akan bertemu lagi dengan area major support. Nah jika sampai kita bisa melihat Bitcoin tetap bertahan ya di kurang lebih area range 81 sampai 87 selama S&P itu drop dan pada akhirnya menemukan local bottom, maka itu menurut saya adalah sebuah sign yang cukup positif. Nah, kalau kita bicara spesifik soal Bitcoin, teman-teman, maka ada 2 area yang mungkin teman-teman sekarang perlu perhatikan. Ini di time frame besar. Karena kalau di time frame kecil spesifik banget susah ya. Saya nggak bisa ngeliatin chart ke kalian, jadi kalian nanti takutnya nangkapnya salah. Jadi di time frame gede aja teman-teman, 2 area yang perlu kita perhatikan.
untuk area resistance-nya itu ada kurang lebih area 87.000. Sedangkan untuk area support yang perlu kita pertahankan itu adalah area 81.000 dolar. So, kalau misalnya kita jebol dari salah satu area tersebut, maka itu mungkin bisa menjadi clue ya bagi kita untuk menentukan pergerakan besar Bitcoin berikutnya. Artinya, kalau misalnya Bitcoin berhasil untuk jebol di bawah 81.000, maka kita mempunyai chance yang cukup besar untuk melihat Bitcoin kembali nge-retest ke area lower low terakhir di 76.000 atau bahkan bisa ke area major support berikutnya di area 73 sampai 70.000 dolar. Sedangkan kalau misalnya kita berhasil jebol di atas area 87.000 dolar, teman-teman, maka itu bisa menjadi sebuah lampu hijau menurut saya untuk Bitcoin bisa kembali bergerak jauh lebih tinggi dan mungkin kali ini akan menargetkan setidaknya ke area 90 sampai 91.000 dolar. Jadi itu adalah sedikit banyak range yang teman-teman harus perhatikan ya, 81 sampai 87. Selama kita stuck di dalam range ini, maka saya rasa kita hanya bisa expect akan ada pergerakan sideways berikutnya di market. Tetapi kalau misalnya salah satu dari area tersebut sudah jebol, artinya kalau jebol di bawah 81, kita bakalan bisa expect ke 76 atau bahkan 73 atau 70.000. Sedangkan kalau misalnya kita breakout di atas 87, maka kita bisa expect akan ada area 90 atau 91 yang bakalan bisa kita hit. Nah, tentunya senario paling idealnya adalah teman-teman kita mau melihat rally Bitcoin itu diikuti juga oleh S&P 500 yang telah menemukan local bottom. Karena itu harusnya akan lebih mempertinggi ya persentase atau chance bahwa kita bisa melihat Bitcoin bergerak jauh lebih tinggi. Karena sekali lagi, kondisi market global sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya tidak hanya di US ya. Kita melihat pasar saham Indonesia juga jebloknya luar biasa. Rupiah juga lagi melemah luar biasa. Dolar indeks bahkan itu juga sedang melemah, teman-teman. Gold yang juga dikategorikan sebagai aset safe haven itu juga beberapa hari terakhir mengalami penurunan yang tidak kecil. Jadi sekarang itu kondisi market sedang sangat uncertain gitu. Dengan kita mengetahui hal tersebut, maka sebenarnya satu hal yang teman-teman wajib ketahui adalah kita ini sekarang berinvestasi di aset kelas yang resikonya atau volatilitasnya itu paling tinggi, teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman mau resiko rendah, ya kalian bisa masuk ke reksadana, emas, atau mungkin saham. Saham mungkin resikonya sudah sedang, tapi kalau resiko yang paling tinggi itu adalah di kripto. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah tahu, kalian invest di salah satu aset kelas yang paling volatile di dunia, dalam kondisi market yang uncertain, maka kalau bisa teman-teman sekarang itu ya cenderung defensif aja dulu. Gak usah terlalu agresif. Maksud saya bagaimana? Ya teman-teman, kalau misalnya kalian di kripto sekarang, satu hal yang wajib atau haram gitu ya kalian lakukan sekarang adalah dengan sangat agresif menggunakan leverage. Itu akan sangat-sangat berbahaya jika kalian lakukan dalam keadaan market volatil seperti ini. Bahkan dalam keadaan market yang normal saja, banyak orang itu kesulitan gitu ya untuk menggunakan leverage dengan bijak di kripto. Apalagi kalau misalnya kita melihat kondisi market sedang volatile seperti ini. Nah, setelah tadi kita bahas soal price action, yang lebih penting daripada itu lagi menurut saya adalah teman-teman, satu hal yang mungkin kalian saya sarankan lakukan adalah sekali lagi tidak agresif menggunakan leverage, dan yang kedua, please buy spot and hold. Buy spot and hold, buy spot and hold. Jadi saya ulangi 3 kali ya. Beli di spot dan hold. Itu adalah cara yang paling sederhana memang, cara yang paling membosankan, tapi itulah yang paling aman untuk sekarang, teman-teman. Itu yang paling defensif. Teman-teman lakukan riset atau research terhadap project-project altcoin atau mungkin Bitcoin. Kalian sudah yakin mau masuk ke yang mana? Lakukan dollar cost averaging, masuk melalui spot dan hold. Itu aja. Jangan teman-teman kemudian mencoba untuk menjadi trader, apalagi kalau kalian belum punya pengalaman menggunakan leverage, itu akan sangat sulit untuk kalian lakukan. Oke? Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk video update kita hari ini adalah yang pertama, Bitcoin itu berada dalam sebuah range 81.000 sampai 87. Nah, kedua area ini harus kita break untuk bisa melihat pergerakan besar di Bitcoin. Targetnya sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, market sedang dalam keadaan yang sangat uncertain. Tidak hanya di kripto sebenarnya, di pasar global juga sama. Kalian bisa melihat saham, gold, pasar forex, semuanya juga volatility-nya lagi tinggi. Jadi itu menunjukkan market lagi uncertain. Jadi
satu hal yang teman-teman harus lakukan ketika market dalam keadaan uncertain seperti ini adalah defensif. Kesimpulan ketiga, cara yang terbaik untuk menghadapi situasi market, terutama market kripto sekarang adalah menurut saya untuk menghindari leverage, dan yang kedua, buy spot and hold. Inilah saat dimana teman-teman melakukan riset dengan sangat dalam terhadap proyek-proyek yang mungkin kalian berminat untuk menjadi investor. Ini saatnya, dan ini juga memang saat yang tepat untuk melakukan akumulasi karena banyak sekali altcoin yang sudah terkoreksi mungkin 80-90% dari area all time high-nya. Jangan sampai teman-teman menunggu nanti ketika market kembali bullish, rata-rata altcoin sudah naik 300-400%, baru teman-teman start lagi untuk panic buying. Artinya kalian FOMO membeli di harga yang jauh lebih tinggi daripada harga sekarang. Jadi itu adalah 3 kesimpulannya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman punya request, kira-kira apa yang bisa kita bahas di video berikutnya, yang mungkin tidak berkaitan dengan chart ya, karena sangat sulit bagi saya teman-teman untuk menunjukkan ke kalian chart di sini, karena laptop saya juga nggak bisa connect ke wifi di sini. Saya juga bingung, nggak tahu kenapa. Atau mungkin ada dari teman-teman yang punya saran apa yang harus saya lakukan, karena wifi-nya nggak bisa saya connect. Karena untuk foreigner nggak bisa katanya, nggak tahu apakah cuma hotel saya yang seperti itu atau gimana. Kemudian yang kedua, TikTok saya juga nggak bisa dibuka teman-teman, padahal saya sudah membeli paket roaming di Telkomsel. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mengetahui bagaimana solusi dari permasalahan tersebut, boleh mungkin kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Dan juga teman-teman mungkin boleh kasih saran ya, kira-kira selain The Bund, selain 1000 Trees, beberapa objek-objek wisata yang mainstream banget di Shanghai, kira-kira area mana lagi bisa saya tuju? Boleh teman-teman kasih sarannya di kolom komentar di bawah. So itu aja untuk video hari ini teman-teman, see you in the next video, bye-bye.